Udah. Ini kelihatan nggak? Udah. Sip, udah terekam. Silakan. Fek, kamu keluar bisa nggak, Fek? Kayaknya itu di luar terang itu ya. Yang mana? Oh, Di luar. sini aja udah. Itu aja. Ya udah situ aja nggak apa-apa sih. Terang soalnya itu ya. Ada lampu, Cuk. Apa aja dah. Udah langsung aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Tolong Mas Sapri dan Dianunya. Ya, untuk memulai Silakan. pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, makasih Mas Sapri. Untuk materi selanjutnya, kita akan memasuki materi. Baik anak-anak, ini gambar apa? Jagung. Nah, jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin dan sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga. Ada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Baik. Selanjutnya, anak-anak ini apa? Gambar apa ini? Nah, struktur bunga. Nah, benar. Ini struktur bunga dan fungsi-fungsinya. Pertama, mahkota, benang sari, kelopak, dan dasar bunga, bakal biji, tangkai putih, dan kepala putih, tangkai sari, kepala sari. Setelah penyerbukan serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, disitulah terjadi pembuahan di ruang bakal biji, pelaburan serbuk sari, sel kelamin jantan, spermatozoid dengan kepala putih, sel kelaminan betina, sel telur, zigot, lembaga bakal biji, biji dan bakal buah, daging buah. Ya, selanjutnya ini gambar apa, Nana? Singkong. Nah, benar, ini singkong. Singkong berfungsinya yaitu selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, singkong juga termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oh, semua sudah mengerti ya. Baik, kita masuk ke materi PKN.
Nah, anak ini gambar apa ini? Kepala banteng. Fungsinya kepala banteng apa? Bunyinya atau fungsinya, Pak? Nggak tahu, Pak. Apa? Bunyinya atau fungsinya, Pak? Fungsi. Fungsi. Belum Nggak tahu, Pak. Nah, ya udah. Kepala banteng adalah sila keempat. Artinya kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang keempat adalah ini kepala banteng. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apa yang dimaksud dengan musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Baik, selanjutnya kita ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Antara lain, coba Mas Bima tolong bacakan nilai-nilai sila keempat. Baik, Pak. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain: yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Serta yang terakhir, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, baik, terima kasih Mas Bima. Ya, baik, Pak. Ya, seperti gambar yang di samping ini artinya nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Pancasila antara dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, melaksanakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Ya, kita masuk ke materi SBDP, mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama, membusir. Yang kedua, memahat. Yang ketiga, mencetak. Dan keempat, konstruksi. Seperti gambar di samping ini, patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Dan untuk pembuatan patung, alat dan bahannya, yang pertama, dalam membuat patung kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang bisa digunakan berupa busir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Yang pertama, contoh bahan lunak, yaitu tanah liat, lilin, sabun, dan plastin. Yang kedua, contoh bahan keras, yaitu batu, kayu jati, dan marmer. Baik anak-anak, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak.
Tidak, Kak. Ya, alhamdulillah semuanya udah mengerti. Ya, untuk apa namanya? Untuk tugasnya ntar dikirim lewat Google Classroom. Baik, Kak. Pak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.